Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah. Kita belajar hari ini tema 1 subtema 4, yakni mencari ide pokok bacaan, kerjasama di lingkungan sekolah, dan juga belajar membaca nyaring. Yuk kita simak bersama-sama. Sekarang kita masuk ke informasi dan ide pokok bacaan. Sebuah bacaan memiliki pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Sebuah bacaan yang baik dibangun dari ide pokok yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf dan bacaan secara utuh. Lalu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok bacaan? Yuk kita simak. Ide pokok bacaan adalah pikiran utama atau informasi utama yang ada di dalam sebuah bacaan. Atau bisa kita katakan ide pokok bacaan adalah inti dari bacaan itu apa. Nah, bagaimana cara mencarinya? Mencari ide pokok bacaan dilakukan dengan membaca keseluruhan paragraf dan menyimpulkan inti dari bacaan tersebut. Mari kita simak contoh berikut. Nah, Bu Elo tampilkan sebuah bacaan yang judulnya adalah Biji Tumbuhan. Bacaan ini terdiri dari 2 paragraf, namun tentunya dalam bacaan tersebut terdapat satu ide pokok bacaan yang disampaikan. Sekarang silahkan kalian membaca dulu bacaan ini, kalian pause dulu videonya setelah selesai membaca, setelah itu kalian play lagi video ini. Nah, sudah selesai membacanya. Setelah kalian membaca 2 paragraf tersebut, kalian bisa menyimpulkan apakah ide pokok bacaannya. Ternyata teks bacaan tersebut intinya adalah atau ide pokoknya adalah proses pertumbuhan dengan biji tanaman. Nah, sekali lagi Bu Elo sampaikan intinya untuk mencari ide pokok bacaan kalian cari tahu dulu inti dari bacaan yang dimaksud. Tidak harus menggunakan kalimat yang sama persis seperti yang sudah Bu Elo sampaikan tadi, yang penting intinya sama. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, kerjasama di lingkungan sekolah. Sebenarnya kerjasama dapat dilakukan di mana saja, bisa di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kerjasama akan menciptakan rasa kebersamaan, saling menghormati, dan tolong-menolong. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai dan terasa ringan. Kerjasama dilakukan dengan membagi tugas secara adil dan masing-masing melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar, nampak anak-anak sedang membersihkan lingkungan sekolahnya. Ada yang bertugas menyapu, ada yang bertugas mencabut rumput, ada yang bertugas mengelap dinding. Mereka membagi tugas masing-masing agar pekerjaannya cepat selesai. Nah, dari yang kita sudah bahas tadi, sebenarnya apa sih manfaat kerjasama itu? Yuk kita simak. Yang pertama, lebih mudah dan cepat dalam mencapai tujuan atau target. Kemudian, menumbuhkan semangat persatuan dalam suatu kelompok. Kemudian, pekerjaan terasa lebih ringan. Kemudian, melatih diri untuk menjadi pribadi yang terbuka atau bersosialisasi dan gemar bekerja sama. Dan menciptakan rasa persaudaraan yang lebih erat. Wah, ternyata manfaat kerjasama itu banyak sekali ya. Yuk kita mulai dari diri sendiri dan juga teman-teman untuk membiasakan bekerja sama. Kecuali saat sedang melakukan ulangan ya. Jadi nggak boleh bekerja sama, harus mengerjakan tugas dan ulangannya secara mandiri. Oke, kita lanjut ke materi membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya. Membaca nyaring harus dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan. Teks bacaan yang dibaca dengan nyaring antara lain puisi, berita, pengumuman, cerita, dan informasi. Perhatikan contoh membaca nyaring berikut ini. Perkembangbiakan tanaman dengan tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun.
Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pisang. Nah, itu tadi contoh membaca nyaring di paragraf pertama ya. Bagaimana? Kalian bisa kan membaca nyaring? Bu Yola yakin kalian semuanya pasti bisa. Baik anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Sekian dari Bu Yola, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.